Akhirnya di channel gua kita bisa bahas NVIDIA Jetson Orin Developer Kit, guys. Yang mana gua sering banget lihat benda ini sebagai otak AI-nya robot-robot canggih di Cina. Ketika gua ke kota Hangzhou untuk ngelihat acara exhibition robotik humanoid di sana. Isinya pada pakai beginian. Dan gua beli di Cina, bawa balik ke Indo, jadikan aset perusahaan di Basecamp ini. Kalau konten kemarin kita bahas Raspberry Pi 5, ini adalah barang pribadi gua untuk kebutuhan gabut-gabutannya gua. Tapi untuk perusahaan, ini gua beli untuk riset ya, bikin satu project robot yang ya apalah nanti robotnya, tapi yang jelas dia akan bermain AI dengan begitu mudahnya seharusnya. Karena memang dirancang untuk kebutuhan AI-an plus hardware-hardwarean. Jadi robot, IoT, home automation, home server yang ada AI-nya bisa pakai ini. Nah, kita bakal coba first impression aja ya untuk si NVIDIA Jetson Orin Nano-nya nih kurang lebih kayak gimana. Dan berhubung subscriber gua kayaknya lebih banyak di area software, gue juga pengen ngenalin ke arah hardware, keluar dunia software, yang mana sebenarnya tetap berkaitan juga dengan software karena kita juga ngoding-ngoding juga di sini, guys. So, semoga kalian tertarik dengan pembahasan-pembahasan chill kayak begini untuk mulai ngerambah dan mengextend skill keluar dunia software yang sudah bisa di hide sama AI. Di sini ada 3 biji nih, gua jelasin dulu sedikit demi sedikit ya. Ini ada ESP32 yang pada umumnya sering di project-project yang berkaitan dengan pembacaan sensor secara real time gitu ya. Ini pengoperasiannya kayak lebih condong ke real time operating system, bukan komputer pada umumnya. Lu nggak bisa pakai ini sebagai komputer harian lu untuk lu ngoding, untuk lu browsing, untuk lu nonton film, Netflix segala macam nggak bisa di sini. Tapi kalau untuk Jetson dan Raspberry Pi, mereka basisnya memang komputer aja, cuma compact kayak gini dan ada pin GPIO atau General Purpose Input Output yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan hardware lainnya. Jadi sensor bisa masuk sini, modul bisa masuk sini, dinamo, driver dinamo dan seterusnya. Jadi ini di Basecamp gue sebenarnya lagi ngulik ini, guys. Tapi belum kelar, lagi troubleshooting nih. Error, wiringnya kacau, jadi gua stop dulu, gua sharing dulu ke kalian lah. Ada teman ngobrol gitu di Basecamp, seru. Kalau ESP tadi udah jelas ya, kurang lebih untuk real time reading sensor ataupun modul dan sejenisnya. Jadi satu program lu dimasukin ke sini untuk baca modul suhu, modul gyroscope dan seterusnya, dan akan di loop programnya, lalu balik lagi, balik lagi, balik lagi. Jadi nggak bisa dipakai kayak PC pada umumnya. Soalnya ini program dieksekusi secara looping kayak gitu di sini, real time operating system untuk Arduino SP32 ataupun si STM32, temannya satunya lagi nih kayak beginian. Nah, sama-sama aja nih. Ini nggak bisa dipakai untuk harian komputer pada umumnya, guys. Tapi kalau kedua benda ini bisa. Jadi di sini dalemannya itu Linux, lu bisa pasang distro Linux apapun terserah lu. Untuk di Raspberry Pi juga, wah sudah banyak banget project-projectan yang bisa kalian lihat di YouTube. Kumpulan project Raspberry Pi, search aja kayak gitu pakai bahasa Inggris sudah muncul langsung banyak nih project-project gila pakai Raspberry Pi. Entah sebagai cyberdeck komputer dan robotik dan IoT dan seterusnya. Untuk Jetson lebih condong ke AI, project robotik, project drone dan seterusnya. Ini banyak dipakai di robot-robot canggih pas gua ke Cina. Jadi gua tertarik dan gua bawa balik ke Indo dengan harga yang cukup affordable di speknya. Gua rasa sih oke banget untuk kita punya di perusahaan. Nah, kita mulai dari desainnya dulu ya, guys ya. Ini kurang lebih dari segi desain tuh kayak kecil banget, segede telapak tangan gini, walaupun memang lebih kecilan Raspberry Pi, tapi build quality-nya lebih bagus di NVIDIA Jetson. Karena dia pakai carrier board yang dilindungi seperti ini, ada protected aluminium case-nya atau apa secara bawaan gitu ya, guys ya. Kalau Raspi itu lebih kayak raw dan lebih terlihat seperti PCB isian TV ya, guys ya. Warna hijau raw kayak begini. Tapi ini juga udah sangat powerful sih. Jadi secara looks gue lebih suka NVIDIA Jetson Orin Nano. Dan di sebelah sini ada heatsink kipasnya juga yang smooth parah. Bahannya juga gokil. Ini untuk peredam panas dan membuang panas tentunya. Di dalamnya itu ada CPU 6 core. Ada GPU juga, GPU-nya 1000 CUDA core untuk kebutuhan AI. Dan untuk pengoperasian AI-nya bisa handling sampai 67 TOPS atau 67 trillion operation per second. Gokil banget. Kalau lu main AI, ntar kalkulasi ataupun pembacaan data, perhitungan sesuatu, matriks, vektor, dan sejenisnya itu bisa dihandle dengan sangat cepat oleh si NVIDIA Jetson Orin Nano karena memang dari tim NVIDIA-nya nge-tuning khusus GPU-nya untuk kebutuhan AI. Itu bedanya dengan Raspberry Pi. Raspberry Pi nggak ada hal yang berkaitan dengan AI di sini kecuali kita tambahkan modul tambahan eksternal di sini yang biasa disebut AI head. Lu bisa cek sendiri, namanya Hilo tuh, lu bisa cari di harga 1,5 juta, 2 juta. Lu pasang lewat pin GPIO atau lewat PCIe slot di sini. Tempel cek jadi kayak modul tambahan untuk kebutuhan AI. Tapi di Jetson Nvidia itu udah include di dalamnya di sini, guys. Terus dia juga punya RAM 8 GB,
Masih kalah sih RAM-nya sama Raspberry Pi gua yang varian 16 GB. Dan di belakangnya ada NVMe dan nggak perlu tambah-tambahan modul, udah bisa langsung masuk NVMe ke sini. Ada 2 slot juga di sini. Kalau Raspberry Pi nggak bisa, nggak ada slot NVMe-nya. Lo harus beli lagi modul tambahan, colok ke GPIO pin sini atau ke PCIe, dan pokoknya lumayan ribet dan harganya jadi lebih boncos lagi, Pak. Sebelum kita bahas bagian bawahnya, kita coba lihat di atasnya lagi ya. Untuk USB-nya ada 4 biji USB Type E 3.2. Terus ada gigabit Ethernet di sini, 1000 Mbps, lalu ada DisplayPort full size untuk monitor output, ada power supply di sini untuk nyalain si Jetson-nya, dan ada USB Type-C untuk data transfer dan juga debugging. Nah, ini cukup berbeda dengan Raspberry Pi, karena Raspberry Pi ini USB Type-C-nya dipakai untuk nyalain si Raspi ya. Nggak ada dia power adapter kayak begini, nggak ada. Dia nyalainnya lewat USB Type-C atau lewat PoE di Ethernet, atau lewat GPIO 5 volt 5 ampere bisa dinyalain nih. Tapi kalau di Jetson nyalainnya cuma lewat adapter ini. Dan untuk adapternya itu udah dikasih langsung ketika kita beli. Jadi udah termasuk dengan kepala chargernya atau adapternya, bisa langsung tempel sini dan nyala. Nggak harus beli power tambahan untuk bisa nyalain kayak di Raspberry Pi. Kita harus keluar dulu 500.000 untuk bisa nyalain Raspberry Pi dengan power adapter originalnya. Tapi di Nvidia Jetson sudah termasuk di dalam packaging pembeliannya. Lalu yang berikutnya di sini ada 2 slot tambahan untuk kamera, ada cam 1 dan cam 2. Nah, ini kameranya kurang lebih kayak begini. Kita bisa pilih masuk ke cam 1 atau ke cam 2. Kalau di Raspberry Pi dia punya 2 slot kamera juga sama, tapi ini multipurpose, bisa untuk display, bisa untuk kamera, soketnya nih guys. Kalau di Jetson kayaknya cuma untuk kamera doang, nggak ada tulisan DSI atau display out kayak gitu, nggak ada. Jadi hanya kamera. Display out-nya cuma lewat DisplayPort doang nih di sini, DisplayPort yang full size-nya. Tapi jujur gue agak sedikit males sebenarnya sama DisplayPort ya. Kenapa nggak HDMI aja gitu, biar tinggal pakai kabel bawaan monitor kita colok sini. Kalau untuk kayak Jetson yang nggak akan dipakai main game juga kayaknya HDMI aman harusnya mah. Tapi dia kasihnya full size DisplayPort ya, nggak apa-apa lah. Ini salah satu keunggulan juga karena dia full size ukurannya, nggak kayak Raspberry Pi yang micro HDMI. Anjir, kecil banget ini Pak. Tapi dia bisa support 4K 60 fps dan bahkan bisa ke 2 monitor guys. Wah, ngeri. Lalu yang berikutnya di Jetson, dia itu punya slot NVMe ya. Ini adalah slot M2. Ini size 2280, ini size 2230, dan di sini gua pakai dari brand Apacer. Untuk yang size 2280-nya di 256 GB. Ini dipakai untuk sistem operasi Linux bawaannya Nvidia tentunya, yang udah gua flash juga dan proses penginstalannya memusingkan tentunya. Terus untuk yang ini juga ada M2 dengan size 2230, dan ini adalah M2 Wi-Fi modul. Ada 2 jalur antena juga di sini. Ke kiri dan ke kanan kayaknya dual band biar sinyal wireless Wi-Fi makin bagus. Terus pin GPIO ada 40 biji sama kayak Raspberry Pi, dan katanya sih gua baca-baca support ya, saling support, kompatibel nih. Kalau kita punya modul tambahan di Raspi bisa dimasukin ke sini juga secara langsung. Katanya, gue belum coba. Ada pin GPIO tambahan sebelah sini guys, lu bisa lihat. Ini nih, ini ya. Ini kebutuhannya untuk masuk ke sistem recovery modenya atau untuk reset. Ini bisa kalian baca juga di sini, ada banyak keterangan. Sebelah kolongnya lagi ada slot micro SD. Jadi micro SD-nya lewat sini nih. Ih, aneh banget ya kan. Nah, untuk proses setupnya ini memang gua rasa kayak capek ya baca docsnya, muter-muter, nggak kayak Raspi yang to the point. Lu masukin aja langsung ke sini micro SD, bootable flash disk, masukin Linux distro apa, micro SD-nya tempel sini, beres, sudah bisa nyala sebagai PC pada umumnya. Udah bisa eksperimen seputar AI juga sebenarnya, walaupun performanya nggak bisa nandingin Nvidia. Tapi untuk kebutuhan robot pada umumnya sih ini udah cukup ya, kalau tidak dikaitkan dengan AI yang secara lokal dijalankan di Raspberry Pi-nya. Nggak akan kuat ya, kecuali kita pakaiin modul-modul tambahan lainnya. Kalau di Jetson, di sini udah support AI, dan jadinya kita bisa tinggal tempel aja ini di frame robot kita, lalu kita jalan di robot operating system misalnya, dan tinggal integrasi hardware lewat GPIO pin, bisa connect ke ESP32, nanti ESP32-nya yang proses dinamo, proses sensor suhu, proses gyroscope, proses display layar misalnya, dan seterusnya. Nah, otak AI-nya udah kita andelin aja si Nvidia ini karena dia compact dan bisa ditaruh di mana saja nih. Dengan size yang kecil, power yang efisien, jadi robotnya bisa bertahan lebih lama gitu dan punya capability untuk bermain AI. Overall secara desain atau spesifikasi teknis dan juga size dan juga build quality-nya gua sangat suka nih guys. Ini bener-bener produksinya menurut gua mateng sih ya. Itu tuh kelihatan ya kan dari PCB-nya, dari chip-chipnya terlihat lebih dewasa menurut gua. Kalau Raspberry Pi memang udah teruji lama
dan secara ekosistem dia udah sangat matang tentunya dengan berbagai macam modul yang dia punya. Tapi PCB-nya masih ijo kayak PCB bekas TV ya guys, kalau menurut gua kayak daleman TV. Tapi tetap ini powerful dan punya banyak kenangan untuk gua guys, dan bisa dipakai untuk project-project gabut gua. Nggak harus gabut sih, bisa banyak project yang kita eksekusi dengan Raspberry Pi, apalagi dengan Jetson Nvidia Orin Nano seperti ini. Yang berbeda antara Jetson dan Raspberry Pi di luar spesifikasi teknis, ketika kita beli salah satu di antaranya, Raspberry Pi tuh nggak dikasih heatsink kayak aluminium heatsink, kipas kayak gitu nggak dikasih guys, cuman kayak begini doang, raw di harga 5 juta loh ya. Kalau di Jetson tuh udah dikasih heatsink yang sangat proper seperti ini. Extension untuk slot M.2, NVMe dan modul-modul lainnya itu bisa dipasang lewat soket M2-nya. Kalau Raspi nggak ada, harus beli lagi modul tambahan yang mereka jual atau brand lain jual tentunya, third party brand gitu ya guys. Jadi secara ekosistem memang gimana ya, bingung juga gua. Raspberry Pi banyak opsi-opsi pilihan. Kalau Jetson agak sedikit pusing mencari modul-modul yang memang khusus diperuntukkan untuk si Jetson, tapi karena GPIO-nya 40 pin yang dibilang kompatibel dengan Raspi, jadi harusnya sih bisa saling pakai juga gitu. Jadi untuk Jetson yang harganya kurang lebih taruh aja 7 juta ya guys ya. Untuk Raspberry Pi yang saat ini taruh aja harganya di 5 juta. Kalau pengen Raspi ngadu ke sini secara spek teknis yang support AI, yang intinya AI-nya bisa ditaruh di dalam si Jetsonnya secara lokal tanpa butuh bantuan internet, dieksekusi sendiri dengan spek GPU-nya itu yang punya CUDA core, Tensor core dan juga TOPS yang tinggi. Raspi harus kalian tambahkan lagi sekitar berapa juta ya? 3 jutaan. Pertama, lu harus beli modul untuk support NVMe karena di sini nggak ada. Itu untuk booting jadi lebih cepat, proses pembacaan di sisi AI juga lebih cepat. Terus lu harus butuh juga AI head kayak high-low yang sekian tops. Untuk 13 tops aja harganya 1 jutaan kurang lebih guys. Kalau nggak salah gua lihat di marketplace ya, ini harganya 7 juta udah dapat 67 trillion operation per second atau 67 tops. Raspberry Pi 5 juta belum ada AI headnya, lo harus beli dengan harga sekitar sejuta untuk yang 13 tops. Itu jauh banget guys, 13 sama 67 tuh jauh banget. Kalau pengen yang 40 tops, sekitar 40 tops atau 20 tops gue lupa, harganya 2 juta sampai 2 juta setengah. Jadi lu udah habis 7 juta, belum yang modul untuk support si NVMe-nya atau soket tambahan atau extension tambahan yang support NVMe ke sini. Itu harganya sekitar 300.000 ada sih kalau soketnya ya. 300.000 atau sampai 500.000 lah, tergantung ya. Dan berarti kita harus ngeluarin sekitar 2 juta atau 3 juta tambahan supaya Raspi bisa beradu dengan Nvidia Jetson Orin. Tapi juga Raspberry Pi punya keunggulan di USB-C-nya yang bisa digunakan sebagai power. Jadi lu bisa nyalain Raspi dari power bank. Raspinya bisa lu bawa masukin ke kantong, ke saku. Terus lu udah biasa juga bawa power bank, udah bisa langsung nyala Raspinya, bisa dijadiin sebagai cyber deck untuk ala-ala hacking dan seterusnya lah. Ini USB-C sangat membantu menurut gua. Tapi kalau di Jetson karena USB Type-C-nya ini sebagai data transfer dan debugging, jadi ya kita nyalainnya lewat kayak beginian. Power bank mana ada yang kayak begini, kita harus custom lagi gitu ya. Ataupun kita pakai baterai lipo ya bisa aja sih masuk sini. Ya itu mah Raspberry Pi juga bisa. Nah itu bedanya kurang lebih guys ya. Dan juga kematangan dari sisi library ataupun modul-modul dan project-project yang tentu Raspberry Pi sudah sangat malang melintang di mana-mana. Kita bisa jadikan sebagai referensi untuk project-project kita kalau kita bangun pakai Raspi. Itu dia kurang lebih dewasanya Raspberry Pi. Tapi untuk kebutuhan performa dan AI, Jetson menurut gua masih unggul ya guys ya. Jadi buat kalian yang mau main robotik ataupun yang berkaitan dengan home server yang ada AI-nya, atau misalkan mau bikin PC-PC mini lucu kayak gitu, bisa pakai antara Raspi ataupun Jetson. Tapi jujur bagi gua untuk saat ini dengan harga yang sekarang, gua rasa udah nggak ada alasan untuk gua pilih Raspberry Pi. Gua bakal pilih Jetson tentunya dengan harga yang walaupun lebih mahal di apa ya, di bawaan price point-nya, tapi ketika Raspi pengen nyaingin si Jetson untuk proyekannya pengen disamain secara performa, tentu untuk kebutuhan AI, Raspi mulai mahal. Tapi kalau ekosistem sekali lagi, gua masih percaya di Raspi karena dia community-nya gila, keren semua, project-projectnya juara, docs-nya lengkap, nggak pusing. Tapi kalau di sini docs-nya, lu harus muter-muter. Untuk install aja, setup OS-nya doang udah melipir kemana-mana guys. Karena dia ini Linux-nya udah di
ditune sama Nvidia juga ya. Jadi dia punya sistem operasi Linux Ubuntu 22 atau Ubuntu 24 kalau nggak salah yang udah rancang ulang sama tim Nvidia untuk support ke SDK-nya mereka biar bisa bantu jalanin proses AI lebih matang lagi, lebih cepat lagi, kurang lebih kayak gitu. Jadi dia sangat powerful dari sisi software ataupun dari sisi hardware, guys. Jadi kalau misalkan kalian bikin project robot, otak utama si robot itu lu pakein si Jetson. Misalnya lu punya kamera, gambar dari kamera itu, video dari kamera itu di-track langsung sama si Jetson, diolah pakai OpenCV atau pakai YOLO, pakai program yang lu bikin sendiri, pakai library yang lu pilih sendiri. Pemrosesan AI-nya di-handle sama si Jetson, lalu hasil akhirnya lu bisa lempar ke STM32 atau ke SP32 untuk memproses data dari kamera tersebut keluar ke dinamo motor misalnya. Jadi nanti bereaksi berdasarkan data yang sudah diambil dan diolah oleh AI di Nvidia Jetson-nya. Kalau lu pakai Arduino atau SP32 dan lu ngambil AI langsung di sini tuh nggak akan bisa kecuali AI-nya lu main di cloud. Lu bikin API di sini ya, program pakai C, C++, lu bikin endpoint, lu tembak ke sono, lu jalanin request respon untuk proses AI-nya secara cloud. Nanti hasil respon dari cloud lu tangkap di sini dan bereaksilah ke dinamo misalnya atau ke sensor-sensor yang lu punya atau ke modul yang lu punya. Yang lebih ideal di robot, lu bisa pakai Jetson sebagai otak utama untuk pemrosesan semua data yang berkaitan dengan AI nantinya. Misal dari kamera, video lu masuk sini, Jetson Orinano ngeproses AI-nya, outputnya nanti dilempar ke ESP32 ataupun ke Arduino, lalu dari Arduino nanti ke modul-modul lainnya. Jadi kapan kalian pakai ESP32 ataupun Arduino ataupun STM32 selama proyekannya mampu. Kalau dirasa dengan ESP32 atau STM32 atau Arduino udah cukup tuh proyekan, ya udah sih. Kalau lu nggak butuh AI secara lokal di sini, ya udah sih. Tapi kalau proyekannya udah mulai butuh AI yang jalan lokal, kayak macam robot pengantar makanan di Amerika tuh yang jalan sendiri ya kayak begituan, itu biasanya udah pakai mainan-mainan di luar microcontroller unit. Jadi si MCU ini dipakai untuk dinamo aja, sensor suhu aja, dan sensor-sensor ringan yang dibutuhkan pembacaan secara real time. Nah, kenapa nggak di sini semuanya aja, Bang? Kan ini speknya tinggi, 6 core mah, RAM 8 GB lah dan segala macem kayak gitu ya. Ini kan RAM-nya cuma kayak berapa KB doang atau berapa MB doang gitu. Nah, karena nanti akan terjadi latensi di sini. Jadi dia punya banyak service yang dijalankan. Berbeda dengan real time program yang ada di dalam si ESP32 atau Arduino. Dia ada proses pembacaan untuk di pin GPIO kayak mereka, kayak si MCU. Dia juga ada proses untuk display misalnya, ada USB juga, ada wireless juga. Wah, itu akan membuat nantinya terjadi latensi walaupun hitungannya mungkin millisecond juga atau bisa sampai 1 second. Tapi 1 second atau 1 detik di skala robot yang nanti akan digunakan untuk industri itu bisa berbahaya. Anggap aja misal lu pakai untuk drone ya guys, itu nggak pakai si Jetson doang. Untuk ke dinamo, untuk ke gyro itu tetap kita pakai flight controller dan juga ESC tambahan, nggak pakai ini. Ini murni sebagai otak utamanya aja. Jadi nggak sepenuhnya selalu di sini satu biji ini karena dengan spek tinggi kita bisa gunakan untuk semua project. Tetap kita harus kolaborasi juga dengan si MCU dan disesuaikan dengan kebutuhan projectnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena ya bayangin aja 1 detik di sini telat misalnya nih. Kalau kita nggak pakai flight controller atau nggak pakai ESP, STM dan sejenisnya ataupun yang berkaitan dengan real time operating system kayak gini ya, program yang satu loop kayak gitu. Misal ada benda kayak gini tihang nih, terus kita mau hindari karena dia delay 1 detik, soalnya ada vibrasi dan dia harus menstabilkan lagi kayak gini. Delay lah 500 millisecond, jadi pas dia mau belok, deng, kena tuh, nggak sempet dia belok gitu. Itu seberapa pentingnya millisecond di dunia robotik, kurang lebih seperti itu guys ya, gambaran analoginya. Intinya semua benda yang ada di depan kalian ini punya fungsinya masing-masing, dan kalian yang sudah main software bisa manfaatkan skill softwarenya masuk ke dalam hardware yang ada di sini guys, supaya jadi lebih powerful lagi. Karena tidak semua anak robotik, anak hardware itu bisa bermain software, dan juga tidak semua anak software itu bisa bermain hardware. Maka kalau kalian extend skill dari sisi software, kalian udah sangat super duper paham tuh ya, terus main hardware mulai belajar, itu akan menciptakan kombinasi yang menurut gua sangat langka di Indonesia. Jadi ya kurang lebih seperti itu aja motivasinya untuk kalian semua di akhir video ini ya guys. Karena kita belum coba tes dulu untuk ketiga benda ini dikomparasi kayak gimana ataupun di project nyatanya, ini lebih ke first impressionnya aja. So kurang lebih kayak gitu aja, semoga cukup bermanfaat videonya untuk menemani malam kalian. Gue Afrizal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.